Wah, ini kita pagi hari ini bicara topik yang masa depan banget gitu ya. Bisa jadi 5-10 tahun lagi teman-teman, adik-adik semua sudah menapaki karir adik-adik masing-masing gitu ya, di bidangnya masing-masing. Tapi biasanya sebelum kita menapaki karir jauh ke sana gitu ya, kalau di usia adik-adik sekalian, usia berapa ya? Kurang lebih ya, mungkin bisa ketik di kolom chat. Rata-rata adik-adik ini usia berapa sih? Mungkin nggak beda jauh ya sama saya ya. Ya, mungkin usianya antara 15 sampai 18 tahun gitu ya. Usia di mana teman-teman ini mungkin lagi eksplorasi, lagi mencari tahu sebenarnya karir yang tepat, masa depan yang pas untuk diriku tuh ya seperti apa. Nah, tapi memang memilih karir itu tidak mudah gitu ya. Sering diliputi oleh, kalau bahasanya sekarang, kegalauan gitu ya, kebingungan. Yang mana sih sebetulnya harus aku pilih gitu ya. Karena memang betul adik-adik, ketika di masa awal ini kita harus betul-betul jeli gitu ya, dan benar-benar bisa memilih atau merencanakan karir kita secara tepat agar nanti jalannya ke depan itu juga lebih mudah dan bisa menggali gitu ya kesempatan-kesempatan yang ada di sekitar kita dengan baik. Nah, sebelum saya sampaikan dulu, tadi sudah sempat diperkenalkan gitu ya, ini sekilas tentang saya juga, yang juga mencari karir gitu ya, sebagai seorang dosen itu juga dengan eksplorasi yang mendalam juga sejak dulu sampai sekarang. Nah, nanti kalau mau reach saya di sosial media, ada sosial media seperti yang saya tampilkan. Oke, nah sebelum bicara tentang karir gitu ya adik-adik ya, saya pingin sharing atau cerita dulu gitu ya, ngedongeng dulu istilahnya gitu ya, teman-teman dari Karturian semua. Nah, ini seperti yang bisa adik-adik lihat gitu di gambar. Nah, ini adik-adik boleh loh nanti langsung ikut berkomentar ya dengan ngetik di kolom chat. Ya. Ini abad ke-18, kira-kira adik-adik tahu nggak ini tahun berapa abad ke-18? Ya, abad ke-18 ini sekitar tahun 1800 ya. Jadi saya yakin adik-adik juga pasti belum lahir ya. Belum lahir. Jadi ini abad pada saat itu gitu ya, di mana mungkin semua orang kerjanya seperti yang adik-adik lihat di gambar. Nah, gimana sih karakteristik kerjanya adik-adik? Bisa dilihat ya, lebih banyak pakai tangan gitu ya, lebih banyak semua kerja manual ya. Jadi bisa dibayangin nggak pada saat itu karir apa tuh yang lebih banyak di masa ini? Mungkin banyak pekerja rumahan gitu ya, yang kerjanya ya memang di rumah aja dengan peralatan yang terbatas. Jadi pekerjaannya pun, pilihan-pilihan pekerjaannya pun mungkin masih sangat terbatas ya. Kebanyakan juga pada masa itu mungkin perempuan gak banyak bekerja ya, yang banyak bekerja laki-laki. Bekerja di ladang dan lain sebagainya. Nah, itu di abad ke-18. Kita maju lagi ke abad berikutnya, di abad ke-19. Wah, ini seperti yang ada di gambar ya. Banyak banget orangnya. Kerjanya dengan mesin-mesin gitu ya. Mesin-mesin mulai tercipta gitu ya. Ada crane-crane dan lain sebagainya. Nah, ini adalah karakteristik pekerjaan-pekerjaan yang ada di tahun atau di abad ke-19, sekitar tahun 1900, di mana teknologi-teknologi sederhana gitu ya mulai ditemukan. Nah, mungkin teman-teman ingat nih, pada masa ini ada tokoh-tokoh seperti Albert Einstein gitu ya, kemudian juga yang nyiptain lampu itu
Thomas Alva Edison gitu ya. Ini semuanya lahir pada masa ini. Jadi banyak kita kenal namanya revolusi industri, orang-orang banyak bekerja di pabrik gitu ya. Banyak bekerja menciptakan barang-barang. Jadi peluang karirnya pun lebih banyak ke sana. Nah, kita maju lagi ke abad ke-20. Abad ke-20 ini namanya industri 3.0 gitu ya, industri ketiga. Nah, pada masa itu udah mulai nih ada komputer gitu ya, mesin ketik ya, mungkin bisa tanya kakek nenek kita gitu ya, atau papa mama kita di rumah, mungkin mereka melewati masa ini, di mana kerjanya dengan mesin ketik gitu ya, dengan peralatan-peralatan IT yang sederhana. Nah, pada masa ini mungkin Steve Jobs gitu ya, baru mulai membuat Apple-nya gitu. Nah, ini masa industri 3.0. Orang-orang yang tadinya bekerja di pabrik, sekarang tren, kerjanya pindah masuk ke kantoran gitu ya. Keren banget deh kerja ya, pakai sepatu, bawa tas kulit gitu ya, pakai blazer, semuanya pergi ke kantor. Nah, pertanyaan saya sekarang di industri 4.0. Kalau saya tanya ke teman-teman karturian semua, apa sih yang teman-teman bayangkan kalau saya tanya karir di masa sekarang? Nah, seperti apa yang ada di bayangan teman-teman? Nah, saya mau ajak teman-teman karturian semua yang ada di sini untuk bisa berpartisipasi aktif gitu ya. Mungkin yang bisa on kamera boleh on kameranya. Dan yang paling penting, nah saya menunggu teman-teman nih untuk bisa berpartisipasi mengambil handphonenya. Pasti punya handphone di rumah ya. Ya, bisa mengambil handphonenya, kemudian masuk ke link berikut. Jadi masuk ke menti.com ya. Terus teman-teman ketikkan kodenya di situ. 31724981. Nah, ini sudah ada yang jawab ya. Nah, sudah 2. Ada lagi yang lain? Banyak nih pasti ya. Yang ikut di Zoom ini ada 678. Saya tanya tentang karir, macam-macam nih jawabannya ya. Wah, ada yang jawab pekerjaan. Ya, kalau kita bicara tentang karir yang diingat langsung nomor 1 pekerjaan. Ya, bicara pekerjaan yang diingat berikutnya adalah masa depan. Ya. Kemudian kalau bicara masa depan ini yang gede juga tulisannya itu uang. Ya. Kalau bicara karir tuh pasti deket-deket sama cuan. Saya ingat banget dulu ya kalau ditanya waktu kecil, cita-citanya apa gitu ya. Waktu kecil saya jawab, cita-citanya pengen jadi guru sih gitu ya. Terus seiring berjalannya waktu, kok kayaknya kalau jadi guru uangnya dikit gitu ya. Lalu lama-lama eksplorasi, berkembang, terus memilih pekerjaan-pekerjaan yang mungkin related juga gitu ya dengan tujuan finansial ya. Tapi tetap juga sih biasanya dekat-dekat dengan keinginan kita. Nah, ini macam-macam ya, dari 72 teman-teman yang sudah menjawab, jawabannya beragam. Ada yang bilang kalau saya tanya tentang karir, bicara tentang pekerjaan, bicara tentang masa depan, bicara tentang hidup, gitu ya. Kemudian ada juga yang menuliskan cita-citanya, ya, ada yang pengen jadi scientist, gitu ya. Kemudian ada juga yang bicara tentang teknologi, ada yang bilang keinginan gitu ya, kegiatan sehari-hari, produktif. Nah, semuanya benar gitu. Jadi kalau kita bicara tentang karir gitu, karir itu sebetulnya suatu konsep yang luas banget, besar banget gitu ya teman-teman karturian semua. Besar definisinya. Tapi kebanyakan dari kita memang mengartikan gitu ya, apa sih karir itu? Karir itu paling dekat sama pekerjaan. Bahasa beratnya ya saya ngambil nih tokoh psikologi namanya Mondi. Dia bilang bahwa karir itu adalah serangkaian sikap dan perilaku sebetulnya yang berkaitan dengan aktivitas kerja dalam kurun waktu tertentu dan terus berkelanjutan. Jadi kalau yang namanya karir itu bukan dibangun dalam satu waktu gitu ya. Oh sekarang kerja udah itu namanya berkarir. Enggak gitu ya teman-teman. Tapi karir itu sesuatu yang sifatnya long term, jangka panjang.
Nah, untuk membentuk karir yang long term jangka panjang seperti saya gitu ya sebagai dosen atau seperti Mbak Nisu yang banyak di media and public relation, itu pasti dimulai dari suatu pekerjaan yang ingin ditekuni dulu gitu ya. Nah, pekerjaan yang ingin ditekuni ini memang nggak mudah untuk memilih karena kadang ada pertimbangan-pertimbangan khusus gimana sih caranya supaya kita bisa memilih karir yang tepat atau sesuai sama diri kita. Ini saya cerita dulu gitu ya. Nah, kalau bicara karir masa kini, mungkin teman-teman bisa sambil ngebayangin di rumah, beberapa tahun lalu nggak ada karir jadi YouTuber. Ya nggak? Ada karir jadi YouTuber ya. Sekarang ada namanya UX Researcher. UX Researcher itu adalah peneliti yang tugasnya adalah mencari tahu gitu ya, gimana caranya kalau kita buka suatu aplikasi, itu nggak terlalu banyak interface, nggak terlalu banyak layar yang dibuka. Gimana biar interface ini yang ada di gadget kita tuh gampang, mudah digunakan. Nah, ini nggak ada karir-karir yang seperti itu di masa yang abad tadi ya, teknologi 1.0, 2.0, 3.0 nggak ada gitu. Nah, makanya kalau kita bicara pilihan karir tuh selalu berubah, selalu bergerak gitu. Mulai dari yang ada sekarang gitu ya, saya bisa bilang kalau karir sekarang itu sifatnya wide diverse job opportunity, artinya sudah wide, besar gitu ya, diverse, beragam, terus peluangnya banyak. Nah, jadi bersyukurlah adik-adik karturian semua yang lahir di dunia dengan pilihan pekerjaan yang sangat beragam, macam-macam jenisnya. Gak hanya 1, 2, tapi teman-teman punya banyak sekali pilihan. Ini nih suatu kebersyukuran juga buat kita semua, gitu ya. Kedua, di satu sisi, walaupun jenis karir itu banyak dan beragam, tapi juga berubahnya cepat, teman-teman. Orang sekarang tuh kalau kerja tuh lari gitu, karena dunianya juga lari, ya. Bentar ada teknologi ini, besok ganti lagi gitu ya. Mungkin tiap hari selalu ada perubahan. Ya. Dan yang ketiga, nah ini teman-teman mungkin merasakan selama ini belajar online juga di rumah ya. Orang kerja sekarang connected everywhere. Kita bisa kerja lewat di mana aja gitu ya. Dan bertemu oleh siapa saja lintas disiplin. Ya, misalnya mau jadi dokter gitu ya, sekarang dokter ya pastinya nggak hanya kerja dengan yang sesama dokter ya, tapi juga kerja sama perawat, kerja juga sama tenaga medis lainnya, kerja sama apoteker gitu ya, jadi kita semakin terkoneksi satu sama lain. Dan yang paling penting adalah kita sekarang kerja dekat banget sama yang namanya teknologi. Nah, jadi skill kita menguasai teknologi itu jadi sesuatu yang penting juga. Yang saya yakin kalau adik-adik kartu semua pasti udah canggih masalah teknologi ya. Tentunya saya ajakin menti gitu ya, gampang. Adik-adik bisa menikmati. Nah, jadi sekarang adik-adik sekalian selamat datang di Polymath Era. Polymath itu adalah satu bahasa dari bahasa Yunani, banyak digunakan dari zaman dulu, di mana ada satu orang yang menguasai banyak hal. Jadi jarang banget sekarang orang kerja hanya berpegang pada satu pekerjaan. Biasanya nempel, ada aja pekerjaan yang lain ya. Sekarang kerja nggak hanya di kantoran duduk gitu ya, atau kerja misalnya kalau dulu orang-orang kerja IT mungkin harus di kantor, tapi sekarang lewat di mana aja bisa gitu ya. Bahkan pekerjaan juga berkembang gitu dari kerja kantoran ke kerjaan freelance, creative work gitu ya. Ya misalnya kerja di entertainment gitu ya, kerja juga untuk membuat konten, nah itu juga merupakan suatu bentuk pekerjaan yang banyak kita temui di era sekarang atau yang kita sebut Polymath Era. Nah, menariknya adik-adik sekalian ya, ini adalah proyeksi pekerjaan Indonesia di tahun 2030. Nah, pekerjaan yang nanti dibutuhkan di tahun 2030 itu yang seperti apa sih? Secara umum gitu ya, saya mau aja adik-adik lihat yang sebelah kanan bawah. Jadi di masa depan, pekerjaan yang dibutuhkan akan membutuhkan degree, spesialisasi pendidikan tertentu yang membuat seseorang itu expert dalam melakukan pekerjaannya. Jadi dasar pendidikan gitu ya, degree degree S1, S2 gitu ya, kemudian jurusan, itu menjadi sesuatu yang sangat dipertimbangkan ketika seseorang akan meng-hire
tenaga kerja. Orang ini latar belakang pendidikannya apa ya? Kebiasaannya apa ya? Nah, sehingga ini menjadi penting gitu ya, bagaimana kita bisa memilih juga landasan pendidikan yang tepat untuk pengembangan karir adik-adik sekalian gitu. Dan pekerjaan kita ke depan, Future Work in Indonesia tahun 2030, ini berdasarkan McKinsey ya, jadi ini lembaga riset yang terpercaya gitu ya, itu akan lebih banyak melibatkan teknologi tentu saja, dan ini ya, ada 10 juta pekerjaan baru yang akan muncul. Ya, 10 juta pekerjaan baru ini apa? Tentu tuh masih misteri yang harus kita cari tahu dan adik-adik cari tahu bersama. Ya mungkin itu bisa jadi peluang teman-teman semua. Nah, berikutnya ke intinya gitu ya. Terus mungkin pada tanya gitu ya, Bu Adel, terus gimana dong caranya kita memilih karir yang tepat untuk diri kita? Nah, ini pertanyaan yang sering sekali saya dapatkan gitu ya. Mengingat di kampus gitu ya, selain ngajar, saya juga student advisor gitu ya. Jadi kalau anak-anak udah pada lulus, pada datang ke meja gitu ya, terus bertanya, Bu, saya harus ngelamar apa ya habis ini ya? Bu, saya mesti gimana ya habis ini ya? Nah, itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ada baiknya kalau sudah kita persiapkan dari sekarang, bahkan sebelum kita memilih studi lanjut loh adik-adik ya. Sehingga kalau lulus nanti nggak bingung aku mau berkarir di mana, itu sudah lebih jelas. Nah, itu penting untuk dipersiapkan sejak ini. Nah, ini ada gitu ya, ada kata-kata yang disampaikan saya cari gitu di internet. Katanya, build your own dreams or someone else will hire you to build theirs. Jadi kita harus membangun mimpi dan keinginan kita gitu ya, terutama dalam karir yang ingin kita jalani sebelum orang lain yang menentukan karir itu ke kita. Tentu kita nggak mau ya kalau karir kita atau keinginan pekerjaan kita ditentukan oleh orang lain. Nah, maka dari itu kita harus memulainya dari sekarang. Nah, caranya gimana? Sebetulnya kalau adik-adik mau milih karirnya adik-adik ya, yang kata kunci pertama yang harus diambil itu adalah bagaimana adik-adik menemukan uniqueness, keunikan dalam diri adik-adik. Ya, pertama keunikan ini gimana? Kita bisa ingat dulu atau lihat dulu latar belakang pendidikan adik-adik. Jadi bisa di listing gitu ya, my school history. Sekarang adik-adik sekolah di SMA Karangturi itu ada di jurusan apa? IPA atau IPS. Nah, saya lihat tadi di display name-nya ada yang IPS, ada yang IPA gitu ya. Nah, sebetulnya ini adalah salah satu langkah pijakan untuk kita menentukan karir yang mau ditekuni. Apa jurusan kita sekarang? IPA atau IPS? Terus kita bisa lihat kalau di jurusan IPS gitu ya, nilai akademis kita gimana gitu. Lebih banyak yang bagus di nilai apa aja sih? Misalnya nih ya, misalnya bagus di nilai akuntansinya gitu ya. Kemudian juga nilai bahasaku juga bagus misalnya gitu ya. Nah, ini berarti menandakan bahwa mungkin pada bidang IPS yang sekarang saya lagi dalami, hal gitu ya atau pelajaran yang menjadi kekuatan saya itu di akuntansi gitu. Nah, itu dari latar belakang pendidikan. Kemudian kedua, kita bisa mengeksplorasi potensi diri kita ya. Potensi diri ini apa sih karakteristik pribadi yang menjadi keunggulan atau kekuatan di dalam diri kita? Misalnya saya pintar, saya cerdas gitu ya. Saya pintar dalam menganalisis masalah gitu ya. Saya pintar dalam membuat suatu kalkulasi perhitungan atau membuat jurnal keuangan. Nah, itu adalah hal-hal yang berkait dengan potensi dan juga termasuk keterampilan kita. Perlu di listing kita pinternya dalam hal apa saja gitu ya. Dan yang terakhir adalah minat. Apa sih sebetulnya bidang yang aku sukai gitu ya. Area-area pekerjaan yang aku sukai. Karena kalau adik-adik sudah mengeksplorasi minat di dalam diri teman-teman, nanti ketika menjalankan pekerjaannya akan menjadi suka atau termotivasi. Nah, jadi memilih karir idealnya itu memang adalah interaksi antara keempat hal ini. Ya, kalau misalnya kita, aku suka
Bu sama dunia fotografi gitu ya. Aku suka memfoto, aku suka ngelihat gambar-gambar bagus. Tapi kita nggak punya keterampilan misalnya dalam hal fotografi. Nah, kira-kira bisa nggak kita menekuni karir sebagai seorang fotografer? Mungkin susah gitu ya. Bisa milih, tapi mungkin susah. Karena apa? Kita punya minat, tapi kita nggak punya kemampuannya gitu. Begitu juga misalnya, saya pinter dalam analisis keuangan, tapi nggak punya minat untuk melakukan itu. Nah, itu bisa jadi analis keuangan. Tapi nanti yang ada ketika mengerjakan pekerjaannya jadi nggak happy juga gitu ya. Jadi nggak suka juga. Nah, maka ini menjadi penting untuk bisa dipertimbangkan dalam memilih karir yang sesuai dengan diri kita. Nah, ini saya sharing sedikit tentang minat. Mungkin biasanya yang kita bingungin gitu ya, kalau kita mau menentukan karir yang sesuai dengan diri kita, mungkin kita sering-sering perlu mengajak diri kita cerita tentang minat apa sih yang menjadi kesukaan kita. Ya. Ada teman-teman yang mungkin berminat dalam hal-hal realistik. Realistik nih artinya minat dalam bidang praktis gitu ya, menggunakan keterampilan tangan, stamina fisik, pekerjaan di luar ruangan. Pekerjaan-pekerjaan yang related dengan ini biasanya pekerjaan-pekerjaan kayak yang tadi dipakai sama Mr. Andre ya. Pekerjaan-pekerjaan teknikal gitu ya, teknik industri, teknik sipil, nah itu biasanya. Atau teman-teman karturian semua berminat dalam hal-hal yang sifatnya investigatif. Jadi kalau investigatif ini adalah bidang-bidang pekerjaan yang kaitannya dengan aktivitas memuaskan rasa ingin tahu, menganalisa situasi, dan mencari informasi. Kalau minatnya tinggi banget di investigatif, mungkin pekerjaan-pekerjaan tentang researcher gitu ya, yang tadi nge-research itu menjadi sesuatu yang juga menarik untuk ditekuni. Ya. Atau juga adik-adik punya minat dalam bidang artistik. Minat artistik ini minat yang membutuhkan kreativitas, inovasi, mengekspresikan diri secara original. Mungkin ada yang suka drawing gitu ya, menggambar gitu ya. Ada yang suka untuk mendesain sesuatu ya, tapi juga suka misalnya dengan bidang IT. Nah, ini yang kayak gini-gini bisa jadi karir yang tepat tuh, misalnya ya menjadi web developer, web designer gitu ya. Nah, sekarang macam-macam tuh karirnya, selain artistik tuh bisa macam-macam. Kemudian mungkin ada dari teman-teman yang minatnya kuat banget di bidang sosial gitu ya, menolong orang lain, suka melayani orang lain ya. Pengen jadi psikolog, pengen jadi dokter, misalnya ya, pengen jadi perawat, dan lain sebagainya. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang mencerminkan minat sosial yang ada di diri adik-adik sekalian. Atau mungkin juga adik-adik memiliki minat pekerjaan yang berkaitan dengan enterprising. Enterprising ini kaitannya adalah minat yang memberikan kesempatan untuk mengatur orang atau kelompok. Ya, pengen jadi manajer, pengen jadi pebisnis, pengen jadi presiden gitu ya, sesuatu yang mengatur orang lain. Nah, itu juga ada kelompok minat-minat terkait hal tersebut. Atau juga yang terakhir nih, adik-adik berminat pada minat-minat konvensional. Nah, ini adik-adik yang biasanya mungkin suka teratur kerjanya gitu ya, bekerja dengan data, bekerja dengan perencanaan, lebih suka kegiatannya administratif gitu ya. Nah, ini kerja jadi akuntan ya, kerja administrasi dalam ruangan, sekretaris dan lain sebagainya, itu pekerjaan-pekerjaan yang related dengan minat-minat ini. Nah, biasanya untuk milih pekerjaan kita bisa telusuri dulu di dalam diri kita. Minat yang ada di dalam diri kita yang mana sih, lebih kemana gitu ya. Kemudian nanti adik-adik bisa merefleksikan dengan potensi yang ada di dalam diri adik-adik gitu. Kalau sudah merasa itu cocok, nah kemudian nanti bisa mengeksplorasi tentu saja bidang karir, bidang kerja yang berkaitan dengan area tersebut ya. Karena kenapa saya selalu bilang selalu dua hal itu menjadi penting gitu ya. Seperti ilustrasi saya tentang fotografer tadi, kadang aktivitas itu memang minat kita adik-adik, tapi itu bukan potensi kita. Suka sama fotografi tapi nggak bisa melakukan fotografi misalnya gitu ya. Atau adik-adik bisa melakukan fotografi tapi sebenarnya nggak ada minat jadi fotografer.
Nah, itu juga berat gitu ya. Jadi dua-duanya antara minat dan potensi itu tetap sebagai suatu yang penting untuk adik-adik pahami ya, sehingga nanti bisa mengembangkan karir atau membuat suatu perencanaan karir yang matang untuk diri adik-adik sekalian. Kedua, gitu ya, berikutnya yang penting juga nih yang selalu saya bilang kalau saya lagi seminar atau saya memberikan konseling gitu ya, pentingnya career alignment. Gimana tuh maksudnya career alignment, Bu? Jadi bagaimana adik-adik itu antara skill, kemampuan yang dimiliki gitu ya, dan pekerjaan yang adik-adik minati ya, itu penting ditunjang oleh background pendidikan yang juga sesuai. Karena kalau kita memilih jurusan studi lanjut misalnya yang sesuai dengan prospek karir pekerjaan yang kita inginkan, maka nanti adik-adik akan merasakan ini. Akan puas, akan happy, dan dalam bekerja pun nanti bisa menghasilkan kinerja yang bagus, menjadi seseorang yang berprestasi pada bidang karirnya. Nah, maka penting nih memilih jurusan sekolah gitu ya, jurusan studi lanjut yang juga menjawab aspirasi karir teman-teman. Ya, mau jadi psikolog misalnya ya, berarti harus sekolahnya tentu gitu ya, harus sekolah psikologi, karena kalau nggak sekolah psikologi nggak bisa jadi psikolog ya. Dan penting juga selain jurusan yang tepat, juga perlu tentu saja memilih gitu ya, institusi yang tepat untuk teman-teman belajar. Kaitannya juga dengan apa? Tentu dengan exposure pengembangan diri yang adik-adik akan dapatkan gitu, untuk menunjang perkembangan karir teman-teman. Nah, jadi career alignment ini penting ya. Saya sering didatangi mahasiswa gitu ya, waduh Bu, kok ternyata aku jurusannya nggak sesuai ya sama karir yang kuinginkan. Nah, nih jangan sampai ya nanti adik-adik seperti ini ya, karena nanti akan menjadi sulit tentu saja ya untuk bisa memilih gitu, atau untuk bisa menjalani kalau misalnya jurusan studi yang kita pilih juga kurang sesuai dengan prospek karir yang kita inginkan. Selain tadi teman-teman harus mempersiapkan perencanaan karir sejak dini, ada beberapa karakteristik psikologis juga yang teman-teman butuhkan untuk dikembangkan untuk menjawab tantangan kerja di 4.0. Pertama gitu ya, di sini dulu ya, karena kita dunianya cepat berubah, jadi dituntut orang-orang yang bisa berpikir dan memahami keadaan dengan cepat, mudah menyesuaikan diri juga gitu ya, dan mau terus belajar berkelanjutan. Karena dunia berubah, prospek pekerjaan juga jadi bermacam-macam, semakin berkembang, kita juga harus bisa cepat dalam membaca, mengeksplorasi peluang gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan apa sih kira-kira yang akan tren 10 tahun lagi gitu ya. Nah, itu perlu keterampilan-keterampilan ini. Selain itu juga dibutuhkan karakteristik pribadi yang tech savvy. Tech savvy ini artinya memiliki digital skill yang sangat mumpuni gitu ya. Ahli gitu ya dalam mengoperasikan media IT, komputer ya. Kemudian juga perlu menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif ya, selalu menciptakan ide-ide baru ketika bekerja, dan tentunya memiliki jiwa leadership. Leadership ini nggak melulu adik-adik harus mimpin orang lain, tapi juga mimpin diri sendiri ya. Itu penting dimiliki. Jadi nggak bingung gitu ya dengan dirinya sendiri, tapi bisa menentukan juga. Dan yang terakhir, ini yang perlu kita miliki di era sekarang untuk mengembangkan karir kita juga adalah emotional intelligence. Cerdas secara emosi, ya, tidak hanya cerdas secara pikiran aja, tapi emosi juga. Pintar mengelola tekanan, ya, tidak mudah menghadapi stres, ya. Ini kayaknya memang tantangan ya. Kalau kita stres biasanya langsung pusing gitu ya. Nah, tapi diperlukan strategi-strategi ini bisa membantu adik-adik nanti di dalam dunia kerja. Ya. Dan yang terakhir, nah ini yang selalu ingin saya sampaikan ya. PR-nya adalah bagaimana adik-adik bisa menunjukkan kualitas diri kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Punya skill, punya keterampilan, punya kompetensi, itu perlu diketahui oleh orang lain. Ya, perlu ditunjukkan oleh orang lain.
Karena kalau ditunjukkan oleh orang lain itu juga jadi tahu, oh adik-adik punya potensi ini gitu ya. Dan orang lain juga bisa membantu adik-adik untuk mengembangkan diri adik-adik. Oh punya potensi jadi fotografer, aku pengen nih kerja one day mengembangkan karirku sebagai fotografer gitu ya. Atau aku pengen nih, aku punya potensi misalnya dalam berbahasa, aku pengen jadi diplomat misalnya. Kalau kita menunjukkan itu ke orang lain di sekitar kita juga bisa bantu kita. Misalnya ngasih rekomendasi, oh kalau mau jadi diplomat sekolah aja di sini, misalnya gitu ya. Atau oh kalau mau jadi diplomat ini loh ada lowongan pekerjaan di sini. Atau ini loh ada magang di sini gitu ya. Nah ini akan membantu adik-adik sekalian kalau memang kita menunjukkan. Jadi menunjukkan kualitas kita mulai dari ucapan kita ke orang lain, tindakan yang kita lakukan juga gitu ya, karya-karya keahlian dan tentu penampilan kita juga ke orang lain. Nah, itu langkah-langkah gitu ya supaya kita juga bisa dibantu oleh orang lain dalam pengembangan karir yang kita rencanakan. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang perencanaan karir, memang tidak mudah, pasti walaupun setelah mengikuti seminar ini atau sharing ini ya nggak langsung menemukan jawabannya. Tapi yang terpenting it does not matter how slowly you go gitu ya. Jadi tidak masalah seberapa lambat teman-teman berproses, tapi yang paling penting as long as you do not stop. Artinya sejauh teman-teman terus berupaya dan mencoba gitu ya. Karena perjalanan mencari karir yang tepat untuk diri kita itu memang by proses ya. Teman-teman bisa berdiskusi dengan orang tua ataupun juga guru BK yang ada di sekolah gitu ya untuk membantu teman-teman juga dalam melakukan perencanaan karir. Nah, kalau pertanyaannya kemudian, wah berarti sia-sia dong saya belajar di IPA gitu ya. Sebetulnya nggak ada yang sia-sia juga dalam belajar gitu. Ketika misalnya di IPA, mungkin saya sharing juga pengalaman pribadi saya gitu ya. Saya dulunya SMA-nya IPA. Ya mungkin ini sama seperti kamu yang bertanya gitu ya. Tetapi ketika kuliah, wah kok ternyata minatnya lebih banyak gitu ya. Pelajaran-pelajaran atau studi lanjut yang kaitannya dengan human relation gitu ya. Kok dengan berhubungan dengan orang lain. Nah sebenarnya ini bisa jadi bahan eksplorasi juga gitu. Kira-kira jurusan apa ya studi lanjut yang menjawab kebutuhan saya tentang human relation, tetapi juga masih berguna gitu jurusan IPA yang saya pelajari waktu SMA. Nah, pada saat itu setelah dieksplorasi, oh ternyata ada nih jurusan psikologi gitu ya, di mana saya tetap bisa helping orang, ilmu IPA saya juga masih bisa digunakan. Akhirnya saya memilih ke sana gitu. Nah, artinya masih bisa sih, masih dimungkinkan memang gitu ya. Dan yang paling penting nanti di jurusan studi lanjutnya dipelajari, betul nggak ya jurusan yang memang kamu tuju itu memang bisa dimasuki oleh siswa IPA. Dan nggak perlu merasa menyesal gitu ya, wah rugi nih aku belajar fisika, kimia gitu ya. Enggak, tapi itu semua nanti pasti ada manfaatnya juga kok gitu ya di jurusan yang mungkin nanti kamu akan tekuni. Plus kalau bingung, merasa butuh insight, merasa butuh bahan diskusi, bisa diskusi dengan orang tua, kemudian juga guru BK di sekolah gitu ya untuk bisa membantu mencari jurusan yang sesuai tentunya dengan potensi dan juga minat yang kamu miliki. Menyamakan frekuensi ini memang nggak mudah ya, Miss Andre dan Miss Kathy. Karena kadang saya bisa memahami sih, siswa kadang punya suatu perspektif ya, gambaran karir yang mungkin sangat relate atau dekat dengan kehidupannya saat ini. Yang mungkin pilihan karir itu tidak ada di zaman orang tuanya. Gitu, iya kan? Tapi kita bisa pahami juga orang tua pasti menginginkan sesuatu yang terbaik pada anaknya gitu ya, sehingga dia juga akan memilihkan prospek-prospek karir yang ini loh nak, prospek karir yang akan menyelamatkanmu istilahnya ya, atau yang lebih stabil untuk kehidupanmu di masa yang mendatang. Nah, untuk menyamakan frekuensi ini memang perlu bicara dan juga duduk bersama gitu ya. Artinya kita juga perlu memahami perspektif dari anak, apa sebetulnya yang dia pikirkan gitu ya tentang pilihan karirnya tersebut gitu. Mungkin ada motivasi-motivasi tertentu gitu ya, kemudian juga ada minat-minat tertentu, atau mungkin justru kadang kala sering juga saya temukan di mana anak tuh sebetulnya sudah menyadari dia nggak mampu masuk ke jurusan itu gitu. Ya, jadi misalnya orang tua meminta kamu masuk jurusan kedokteran aja soalnya begini gitu ya. Tapi anak berpikir
enggak, aku nggak mampu gitu ya. Secara belajar aku nggak kuat di sana. Nah, ini juga perlu ada komunikasi gitu ya. Artinya anak itu juga perlu kita dengarkan apa sih alasannya sebetulnya kenapa dia memilih di sana gitu. Nah, kalau orang tua merasa bahwa pilihannya ini belum matang gitu ya, belum sesuai, mungkin hanya shortcut berdasarkan kesenangan sementara saja gitu ya. Nah, malah justru di situ peran orang tua harus mendampingi. Bahkan mungkin bisa men-challenge ya. Anak-anak SMA ini kan anak-anak yang sudah bisa diajak untuk berdiskusi ya, berargumen, berdialog ya. Nah, seperti yang tadi Kak Kris sampaikan juga, pemilihannya dia untuk jadi content creator juga ada pertimbangan-pertimbangan khusus gitu kan. Nah, itu orang tua juga perlu menanyakan ke anak gitu, ketika mau pilih ini kira-kira di bayangannya seperti apa gitu. Dan di sini orang tua juga bisa, dan guru juga bisa melihat gitu ya, kalau misalnya dirasa memang jurusannya atau prospek karirnya baik, memang ada prospek karir di sana dan anaknya juga mampu untuk melakukannya, ya kenapa tidak kita dukung dengan resource-resource yang kita miliki sehingga anak ini bisa benar-benar berprestasi di bidang itu. Karena kalau berdebat terus pasti gak ada jalan tengahnya. Sekian mungkin sharing dan pemaparan dari saya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan gitu ya, silahkan. Saya terbuka dengan pertanyaan dan kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih teman-teman semuanya.